Shalom saudara, di kondisi pandemi saat ini, kita semua tahu kita harus menjaga protokol kesehatan. Kita juga harus menjaga kesehatan kita. Dan dari pembacaan firman Tuhan, ada hal yang menarik saudara, bahwa kesehatan, kehidupan kita bukan cuma berasal dari apa yang kita masukkan ke tubuh kita, bukan cuma berasal dari apa yang kita makan dan kita minum, saudara. Namun ada hal-hal lain yang kadang kita masukkan ke dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dan itu merusak kehidupan kita, mengganggu kesehatan kita. Ya, di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa kesehatan, masalah kesehatan bukan saja mengenai apa yang kita makan dan kita minum, bukan saja mengenai bagaimana kita menjaga makanan kita, menjaga minuman kita, menjaga tubuh kita, tapi juga kita mesti perhatikan apa yang kita masukkan dalam kehidupan kita, ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Itulah kenapa dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kita harusnya bisa mengontrol, kita yang bisa menyaring apa dan siapa yang boleh memasukkan sesuatu itu dalam kehidupan kita, dalam hati kita, saudara. Namun sayang banyak dari kita membiarkan orang lain, kita membiarkan orang di luar sana yang memasukkan hal-hal yang tidak baik itu ke dalam kehidupan kita, ke dalam hati kita. Ya, kita membiarkan orang lain mengecewakan kita, membiarkan orang lain membuat kita khawatir, membiarkan orang lain membuat kita takut, marah, bahkan pahit hati, saudara. Nah, saudara, kita mesti tahu bahwa semua perasaan tadi yang saya sebutkan itu semua emosi negatif, dan emosi negatif dalam diri kita itu meningkatkan produksi hormon kortisol dalam diri kita. Dalam jangka panjang, hormon kortisol yang meningkat ini akan mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh dan menimbulkan penyakit berat, bahkan depresi. Dari sini kita dapat menyadari bahwa ternyata bukan apa saja yang kita makan, kita minum yang mesti kita jaga, tetapi apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, itu yang mesti kita jaga. Karena itu menentukan kesehatan kita, saudara. Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Waktu engkau menjaga hatimu, menjaga supaya hal-hal yang negatif itu tidak masuk, tidak tersimpan dalam kehidupanmu, hatimu akan mendapatkan ketenangan, saudara. Dan itu menyebabkan kekebalan tubuh kita meningkat. Nah, bagaimana supaya kita punya hati bisa tenang? Pak, bagaimana saya bisa tenang, Pak? Kondisi lingkungan saya, kondisi keluarga saya, kondisi orang-orang sekitar saya, tempat saya usaha, tempat saya kerja, semuanya membuat aura negatif, membuat hal-hal negatif, emosi negatif dalam kehidupan saya. Mazmur 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kita tahu bahwa untuk kita bisa tenang, kita tidak tergantung dari orang-orang di sekitar kita, tidak tergantung dari apa yang sedang kita hadapi, tidak tergantung dari apa yang sedang kita jalani atau yang sedang bergejolak di sekitar kita. Tapi ketenangan itu kita dapat pada waktu kita dekat dengan Allah, saudara. Waktu kita dekat dengan Allah, kita tenang, saudara. Nah, waktu kita dekat dengan Allah, bukan cuma tenang, saudara. Kenapa kita bisa tenang? Karena kita bisa nikmati kasih Allah dalam hidup kita. Sebab Allah adalah kasih. Waktu saudara rajin datang menyembah Dia,
berdoa, bersekutu, merenungkan firman-Nya, kasih Allah itu mengalir dalam hidup kita. Kita dapat rasakan kasih-Nya. Dan apabila hidup kita penuh dengan kasih, iman kita akan hidup, sebab iman itu bekerja karena kasih. Nah, waktu iman kita bekerja, maka kita akan hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu kuncinya, saudara. Dekat Allah saja aku tenang, karena dari situlah keselamatan. Tuhan memberkati.